Ada sebuah negara membangun proyek pemindahan air terbesar dalam sejarah manusia. Bukan puluhan kilometer, tapi ribuan. Menembus pegunungan, melintas sungai raksasa, dan menggeser aliran air alam hanya agar jutaan orang di utara bisa bertahan hidup. Inilah South North Water Diversion Project, sebuah proyek ambisius manusia yang menjanjikan solusi bagi krisis air terburuk di Cina, tapi juga memaksa ratusan ribu orang pindah, mengubah ekosistem, dan memicu perdebatan ilmiah yang belum selesai sampai sekarang. Bagaimana cara kerjanya? Dan kenapa banyak ilmuwan bilang bahwa manfaatnya sebesar resikonya? Simak terus videonya. Di Cina bagian utara, termasuk Beijing, Tianjin, dan Hebei, masyarakat mengalami kekurangan air yang cukup parah. Daerah ini memang kering. Sementara jumlah penduduk terus bertambah dan aktivitas kota serta industri makin besar. Pertanian di utara juga membutuhkan banyak air, sehingga orang-orang menambah pasokan air dengan memompa air tanah dalam jumlah besar. Karena dipompa terus-menerus selama bertahun-tahun, muka air tanah turun drastis, menandakan bahwa sumber air lokal tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, Cina bagian selatan memiliki air yang jauh lebih melimpah terutama dari sungai Yangtze dan anak-anak sungainya. Perbedaan besar antara daerah yang kelebihan air di selatan dan kekurangan air di utara membuat pemerintah Cina nekat merancang solusi ekstrim, yaitu memindahkan air dari selatan ke utara melalui proyek infrastruktur raksasa yang bernama South North Water Diversion Project. Ini adalah salah satu proyek pengalihan air terbesar di dunia dan membutuhkan persiapan yang sangat panjang. Tujuan utamanya adalah menyediakan air untuk kebutuhan rumah tangga, industri, dan pertanian di wilayah utara. Dengan begitu, penggunaan pompa air tanah bisa dikurangi dan penurunan muka air tanah dapat diperlambat atau dipulihkan. Secara lebih luas, para peneliti menilai bahwa proyek ini bukan hanya soal memindahkan air, Tetapi juga strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan air, stabilitas ekonomi, dan kesehatan lingkungan di wilayah utara yang selama ini rentan karena minimnya sumber air. Untuk mewujudkan rencana raksasa ini, Cina membangun 3 jalur utama, timur, tengah, barat, yang mengalirkan air dari Sungai Yangtze dan sungai-sungai di sekitarnya ke kota-kota besar dan daerah kering di utara. Rute timur menggunakan jalur Grand Canal, kanal kuno yang sudah ratusan tahun dipakai sebagai jalur air. Kanal ini diperbaiki agar bisa mengalirkan air dari area sekitar Sungai Yangtze ke wilayah timur Laut Cina. Pada rute ini, beberapa bagian perlu pompa besar untuk mendorong air ke daerah yang lebih tinggi. Sedangkan di rute tengah, air mengalir lewat jalur panjang yang bahkan melewati terowongan di bawah Sungai Kuning atau Yellow River, salah satu konstruksi yang paling sulit. Semua infrastruktur ini dibuat agar aliran air tetap lancar meski melewati medan yang beragam. Rute ini adalah jalur yang paling penting karena mengalirkan air dari waduk dan jangkau di Sungai Han menuju wilayah Beijing dan Tianjin. Jalur ini lebih dari 1.200 km panjangnya. Dan uniknya, sebagian aliran air bisa mengalir sendiri tanpa pompa, cukup dengan memanfaatkan gravitasi berkat peninggian permukaan air di waduk ini. Setelah itu, air dialirkan melalui gabungan kanal, terowongan, dan stasiun pompa. Sementara itu, rute barat masih direncanakan karena jauh lebih sulit dibangun. Jalur ini rencananya akan mengalirkan air dari daerah pegunungan di hulu Sungai Yangtze menuju wilayah barat Laut Cina yang sangat kering. Tantangannya antara lain medan yang berat, risiko terhadap lingkungan, dan biaya yang sangat besar. Jika semua rute berjalan penuh, proyek ini diperkirakan bisa memindahkan puluhan miliar meter kubik air setiap tahun, sehingga membantu menyeimbangkan ketersediaan air antara selatan dan utara Cina. Begitu sampai di wilayah utara, air disimpan di waduk-waduk penampung sebelum didistribusikan ke kota, industri, dan pertanian. Untuk menjaga kualitas air tetap baik, pemerintah melarang adanya industri di sekitar sumber dan jalur air agar tidak terjadi pencemaran. Selain itu, dipasang sistem monitoring kualitas air dan fasilitas pengolahan untuk memastikan air yang sampai ke masyarakat aman dan layak digunakan.
Dengan sistem ini, air bukan hanya berhasil dipindahkan, tetapi juga tetap bersih selama perjalanannya. Proyek ini membantu kota seperti Beijing dan Tianjin yang lama mengalami kekurangan air bersih. Dengan suplai tambahan dari selatan, kebutuhan air minum jadi lebih aman dan stabil. Tekanan pada sumber air lokal pun berkurang, sehingga risiko krisis air semakin kecil dan kota bisa mengatur kebutuhan rumah tangga serta industri dengan lebih baik. Di beberapa daerah penerima, level air tanah mulai naik setelah proyek berjalan. Karena banyak kebutuhan dipenuhi oleh air yang dialirkan dari selatan, penggunaan sumur bor jadi menurun. Akibatnya, akuifer bisa pulih secara alami. Studi juga menunjukkan bahwa air tanah di beberapa lokasi benar-benar meningkat, tanda ekosistem air mulai membaik. Pemantauan kualitas air menunjukkan bahwa air di Rute Tengah umumnya berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hal ini terjadi karena pemerintah menjaga area sumber air dari kegiatan industri dan membangun fasilitas pengolahan untuk menjaga air tetap bersih. Meski ada beberapa titik yang masih perlu diawasi, secara keseluruhan kualitas air bisa dipertahankan dengan baik. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, kegiatan industri, pertanian, dan pembangunan kota bisa berjalan lebih lancar. Ketersediaan air membuat daerah penerima lebih menarik untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Dalam waktu beberapa tahun, kondisi ini membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan dasar, yaitu air, lebih aman. Salah satu masalah terbesar dari proyek ini adalah relokasi penduduk dalam jumlah besar. Ketika Waduk dan Jiangko dinaikkan dan kanal-kanal baru dibangun, ratusan ribu orang, sekitar 330.000 jiwa, harus pindah dari rumah mereka. Banyak yang kehilangan lahan, pekerjaan, dan lingkungan sosial yang sudah mereka kenal. Meski pemerintah menyediakan kompensasi dan tempat tinggal baru, tetap ada kritik tentang apakah kompensasinya cukup, apakah proses relokasi berjalan adil, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan serta budaya masyarakat lokal. Dari sisi lingkungan, perubahan aliran air dalam skala besar juga menimbulkan banyak kekhawatiran. Mengalihkan air dari satu wilayah ke wilayah lain dapat mengganggu keseimbangan alami sungai, habitat ikan, dan lahan basah, terutama di bagian hilir. Penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Ada daerah yang kondisinya membaik karena pasokan air lebih stabil, tetapi ada juga yang mengalami masalah seperti eutrofikasi, penurunan kualitas air, atau perubahan ekosistem yang cukup serius. Kualitas air di bagian akhir jalur transfer juga menjadi perhatian. Walaupun secara umum kualitas air di Rute Tengah tergolong baik, beberapa studi menemukan adanya peningkatan polutan seperti klorofil di ujung rute. Hal ini terjadi karena aliran air melambat, sehingga nutrien dan zat pencemar lebih mudah menumpuk. Situasi ini bisa memicu pertumbuhan alga berlebihan jika tidak diawasi dengan baik. Artinya, meskipun air yang dipindahkan banyak, kualitasnya tetap harus dikelola secara ketat. Proyek ini juga dikritik karena biaya pembangunan dan operasional yang sangat besar. Total investasi yang sudah selesai sejak 2003 hingga 2020 adalah 64,15 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, beberapa ahli menilai bahwa keberadaan pasokan air yang melimpah dan murah bisa membuat masyarakat atau industri jadi boros. Karena itu, proyek ini tetap perlu didukung dengan kebijakan penghematan air dan peningkatan efisiensi penggunaan air. Ada pula kekhawatiran mengenai resiko geopolitik, terutama jika rute barat diwujudkan. Pengambilan air dari daerah pegunungan di barat dapat mempengaruhi aliran sungai yang juga penting bagi masyarakat lokal dan bahkan negara tetangga. Jika volume air yang diambil terlalu besar, hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan tentang pembagian sumber daya air. Karena itu, perlu ada pertimbangan matang agar proyek ini tidak memicu masalah regional di masa depan. Proyek pemindahan air ini adalah bukti bagaimana sebuah negara berani mengambil langkah super besar demi menyelamatkan wilayahnya dari kekeringan. Secara teknis mengagumkan dan telah membawa manfaat nyata, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial ekologis yang berat. Solusi jangka panjang kemungkinan besar memerlukan gabungan infrastruktur besar,
manajemen air yang lebih pintar, dan kebijakan penggunaan yang lebih efisien.